Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 16 April 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Pandanglah Dia. Bacalah kembali Lukas 22 ayat 27. Apakah pesan utama bagi semua pengikut Kristus yang terdapat di sini? Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sangat berbeda dengan keinginan para murid untuk menjadi yang paling besar dan keyakinan mereka bahwa mereka lebih baik daripada yang lain. Kita melihat Yesus, teladan utama dari kerendahan hati. Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus yang setiap hari memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan di sekelilingnya karena dia dipenuhi oleh belas kasihan dan melihat orang banyak seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ia tahu bahwa umat manusia membutuhkan dia lebih dari apapun dalam hidup ini. Meskipun hanya sedikit yang menyadari kebenaran yang sederhana ini. Yesus yang meninggalkan surga untuk mati bagi umat manusia dengan harapan bahwa mereka akan mengerti tindakan kasih karunia-Nya dan merespons undangannya untuk memiliki hubungan dengannya. Bacalah Filipi 2 ayat 3-8. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam terang salib Kristus? Filipi 2 ayat 3-8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus telah melakukan segalanya, Dia menanggung segalanya. Ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar memandang Dia dengan tulus dan murni, kita tidak bisa tidak menyadari betapa najis dan kotornya diri kita dan betapa kita sangat membutuhkan Dia dalam hidup kita saat ini. Ketika kita memandang kepadanya, segalanya yang lain, terutama diri kita sendiri dan anggapan kita akan kehebatan diri, menjadi sangat tidak berarti. Siapa Yesus itu, apa yang telah Dia lakukan, dan betapa besar kasih-Nya kepada ciptaannya menjadi pusat segalanya. Diri kita pasti akan lenyap saat kita memandang kepadanya. Yesus, betapa indah dan dahsyat nama itu. Ia adalah lambang sejati dari kerendahan hati. Ketika hati kita terbuka dan belajar tentang Dia, ketika kita memahami apa yang telah Dia lakukan bagi kita, dan ketika kita membiarkan firman kehidupannya meresap ke dalam pikiran kita, kita akan menyadari betapa sombong dan celakanya diri kita sebenarnya. Jika para muridnya sendiri yang hidup bersama dan belajar langsung darinya masih bergumul dengan kesombongan, maka kita pun tidak dapat menipu diri sendiri bahwa kita berbeda. Pada akhirnya, kita hanya dapat bertumbuh dalam hubungan dengan Yesus
jika kita hidup dalam kerendahan hati. Luangkan waktu lebih bersamanya sekarang. Ambillah Alkitab Anda, sebuah pena, dan buku catatan atau selembar kertas. Lalu carilah tempat yang tenang, mungkin di luar ruangan. Undanglah Allah untuk melembutkan dan berbicara kepada hati Anda. Tulislah Mazmur 138, kata demi kata. Saat Anda menulis kata-kata apakah yang paling menonjol dan menyentuh hati Anda? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Raja alam semesta. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana kami dituntun untuk memandang kepadamu yang adalah Raja alam semesta. Tapi Engkau rela untuk datang menjadi hamba yang hina di dunia ini, menjadi seperti kami, agar kami dapat belajar dari teladan-Mu. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat terus belajar dari-Mu, menjadi pelayan yang sejati, bukan hanya menginginkan posisi yang tinggi, menjadi tinggi hati. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu mau mengajar kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menghidupkan kehidupan yang rendah hati. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 16 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.